Halo guys, gua Oji. Di video ini gua mau bahas tips nyerang Hydra di game Hero Wars guys ya. Video ini sesuai requestan dari Bagus Mulyawan, yaitu kasih tips buat nyerang Hydra bang, apalagi level 3 itu susah banget. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja ke videonya. Seperti yang kalian tahu sendiri, Hydra itu memiliki beberapa tingkatan, mulai dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan yang tinggi. Tingkatan tersebut antara lain Common, Elder, Ancient, Dreadful, dan yang terakhir adalah Legendary. Dari tingkatan tersebut terdapat 6 elemen Hydra yang sama, hanya berbeda di tingkat kekuatannya saja. Jadi semakin tinggi tingkatannya maka semakin kuat Hydra tersebut. Namun kelemahan atau cara menghadapi tiap elemennya tetap sama. Untuk elemennya sendiri ada 6, ada Darkness atau kegelapan, Water atau air, Earth atau tanah, Light atau cahaya, Wind atau angin, dan terakhir Fire atau api. Dan biasanya gua bedakan sesuai tingkat kesulitannya. Ada yang mudah dan sulit. Yang mudah ada elemen api, air, dan darkness. Sedangkan yang susah ada elemen angin, tanah, dan cahaya. Nanti gua akan bahas kenapa gua pisahkan naga tersebut sesuai dengan tingkatannya. Oke, kita akan bahas yang mudah terlebih dahulu, yaitu api. Hydra ini sendiri memiliki tipe serangan fisikal, lalu untuk semburannya dapat mengeluarkan api yang akan mengeluarkan damage fisikal yang cukup besar, serta hero yang terkena semburannya akan terbakar dan mengalami penurunan armor. Lalu ketika hero terbakar, maka akan menyebabkan damage yang menyebabkan nyawa hero kita akan terkikis sedikit demi sedikit. Akan tetapi energi hero kita juga akan terisi bersamaan dengan terkikisnya nyawa hero kita. Sehingga penting membuat healer kalian agar tidak mati terlebih dahulu sebelum dapat mengeluarkan ulti atau menyembuhkan hero-hero kalian. Hero kalian juga akan lebih cepat mengeluarkan ulti berkat semburan naga ini, sehingga itulah yang membuat naga ini masuk ke dalam list yang mudah. Selanjutnya ada Hydra air. Naga ini memiliki tipe serangan berupa fisikal juga. Lalu untuk semburannya dapat menyemburkan air selain dapat menyebabkan damage yang besar. Efek yang ditimbulkan berkat semburannya yaitu semakin dekat hero kalian dengan naga tersebut, maka damage yang akan kalian terima juga akan semakin besar. Selain itu, semburannya juga dapat menyebabkan penurunan kecepatan dalam serangan, sehingga hero kita akan lebih lama dalam mengeluarkan ulti ataupun skill-skill yang mereka punya. Namun hal tersebut dapat dibatasi apabila kita menambahkan hero yang memiliki buff untuk menambah kecepatan. Contoh hero yang dapat menambah speed seperti Martha. Karena selain berperan sebagai healer, Martha juga dapat menambah speed berkat skill ultinya. Lanjut di Hydra yang mudah terakhir, yaitu kegelapan. Untuk naga ini memiliki tipe serangan berupa magical, berbeda dari naga sebelumnya yang berupa fisikal. Untuk semburannya selain mengeluarkan damage yang besar, juga dapat mengeluarkan api kegelapan yang akan membuat hero kita lebih susah untuk healing. Sehingga dibutuhkan healer yang kuat apabila menghadapi naga ini. Kalian juga bisa memasukkan 2 healer apabila healer kalian tidak cukup kuat dalam pertarungan melawan naga ini. Nah, dari ketiga naga tersebut, kenapa gua masukkan ke dalam naga yang mudah? Karena kalian cuma perlu Martha sebagai penyeimbang hero kalian guys ya. Berbeda dengan 3 naga setelah ini yang tidak terlalu terpengaruh dengan menggunakan Martha. Harus dibarengi strategi dan combo yang bagus agar dapat menaklukkan naga tersebut dengan mudah. Untuk kombonya sendiri, gua memiliki combo undead yang cocok dengan naga level susah. Langsung aja kita bahas naganya. Untuk naga susah yang pertama yaitu naga angin. Naga ini sendiri memiliki tipe serangan fisikal serta magical untuk semburannya. Jadi naga ini memiliki 2 tipe serangan. Untuk semburannya selain menyebabkan damage yang cukup besar, semburan naga ini juga dapat mendorong hero kita ke belakang. Dan pahlawan yang paling depan akan terdorong paling jauh. Sehingga pertahanan kita akan terganggu berkat tank yang terpisah cukup jauh dari formasi kita. Selain itu, semburannya juga dapat menyebabkan efek debuff berupa penurunan kecepatan selama beberapa detik. Sehingga penting untuk membuat hero di samping tank kita agar tidak mudah mati sampai tank kita sampai berada di garis depan kembali. Formasi ini juga bisa kita tambahkan hero dengan buff penambah kecepatan agar hero kita kembali ke posisinya dengan segera. Untuk combo undead sendiri apabila dipakai untuk melawan naga ini karena tipe serangannya terdapat magical, maka Morrigan dapat menetralisir serangan tersebut. Serta ketika Morrigan memanggil skeletonnya akan membuat jumlah hero kita bertambah banyak.
dan membuat hero undead kita cukup mudah bergerak karena perlindungan dari Morrigan. Selanjutnya Hydra Tanah. Naga ini memiliki tipe serangan fisikal. Untuk semburannya sendiri dapat mengeluarkan akar-akar menjalar yang akan menyebabkan stun kepada hero kita selama beberapa detik. Dan tidak dapat menyerang selama akar tersebut menjalar. Namun akar tersebut hanya akan mengenai 6 hero kita saja. Sehingga apabila kita menggunakan hero undead, maka hal tersebut dapat diatasi berkat skill Morrigan, yaitu memanggil skeleton, yang akan membuat hero kita bertambah, karena skill Morrigan ini dapat memanggil 3-6 skeleton, sehingga jumlah hero kita yang awal semula 5 akan bertambah menjadi 8-11, sehingga hero yang di belakang Phobos dan Faceless akan bisa spam skill mereka tanpa terkena stun dari naga tersebut. Lanjut untuk naga yang terakhir dan yang paling susah menurut gua guys ya, yaitu naga cahaya. Naga ini memiliki tipe serangan magical dan pure damage dalam semburannya, sehingga naga ini memiliki 2 tipe serangan. Untuk semburannya sendiri dapat menyebabkan kebutaan terhadap hero kita dan menyebabkan debuff berupa penurunan akurasi dalam serangan. Sehingga ketika kita menyerang naga tersebut sering kali miss atau meleset yang membuat naga tersebut susah untuk dibinasakan atau dikenai. Naga ini dapat diatasi apabila kita mempunyai hero yang memiliki damage continuous atau terus-menerus, sehingga hero kita pasti memiliki chance yang lebih besar mengenai naga tersebut. Untuk kombinasi undead, apabila melawan naga ini, maka Phobos dengan skill ultinya dapat menyerang secara continuous, serta Faceless yang mengcopy serangan Phobos yang membuat serangan kita memiliki chance yang lebih besar untuk mengenai naga tersebut. Nah, selain kelemahan tersebut, kalian juga bisa melengkapi hero core kalian dalam menghadapi Hydra. Hero core itu antara lain Ju, King Mao, dan Mojo. Karena hero tersebut memiliki damage berdasarkan persentase nyawa musuh yang akan menjadi overpower karena nyawa Hydra yang begitu banyak. Opsi lain, apabila kalian tidak memiliki hero core, kalian bisa menggantinya dengan hero yang memiliki critical dalam serangannya. Oke, itu adalah tips dan kelemahan bagi kalian yang masih kebingungan untuk nyerang Hydra. Untuk tingkatannya sendiri tinggal kalian upgrade ya. Jadi, kalau nggak salah untuk tingkat common itu kalian cuma butuh level 50 di hero nya. Untuk Elder itu kalian cuma butuh level 90. Dan untuk level yang Ancient itu kalian cuma perlu level 120. Oke guys, segitu dulu untuk hari ini. Bagi kalian yang suka video kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gua Oji pamit, ciao.